Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat maghrib Masjid Al-Istiqomah yang saya hormati, begitupun dengan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Istiqomah yang saya hormati dan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan dan pahala yang besar bagi siapapun yang mau memakmurkan masjid Allah. Marilah pada kesempatan malam hari ini, Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Kelingan dibungge. Jare panjenengan bulan Maulud, ya. Bulan Maulud, bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Makanya bagi orang Jawa itu mengatasnamakan Maulud, tapi sebenarnya itu bulan Rabiul Awal. Itu menurut Hijriyah. Dan malam hari ini masih di tanggal 23 Agustus, tapi sebentar lagi masuk tanggal 24 Agustus 2025. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekalipun kita banyak kesibukan, tapi panjenengan masih berkenan untuk mengikuti kajian di malam Ahad. Karena Bapak Ibu tahu persis betapa besar pahalanya bagi orang-orang yang senantiasa ada semangat untuk bertolabul ilmi. Ibu bapak tah ngajinya dekat, dari rumah menuju ke Masjid Al-Istiqomah dekat. Kalau saya ngajinya jauh Pak Bu, di Ketanggungan, itu pun berangkatnya setengah 6 pagi gitu ya. Nanti pulangnya jam 8 pagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sebagai suri tauladan dan contoh untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kaitannya dengan kegiatan Agustusan insya Allah sudah rampung ya Pak Bu. Bahkan tadi sore itu lomba sepak bola antar wilayah di Kerinting itu sudah memasuki babak final. Saya sih tidak nonton, tapi anak saya nonton, cerita, Pak tadi final jadi rame gitu ya. Ya namanya final ya rame gitu ya. Yang menang siapa? Yang menang di wilayah Anlap. Anak-anak Anlap katanya. Anlap itu apa Bu? Anak lapangan. Ya pantas menang wong berada di sekitar lapangan bola ya. Jadi mungkin main bola tiap hari gitu ya. Kemudian untuk karnaval sudah selesai, mungkin tinggal satu resepsi mungkin ya Pak Bu ya. Silakan Bapak Ibu rayakan 17 Agustus sebagai ekspresi kegembiraan, tapi masih tetap dalam koridor kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu merayakan 17-an kok sambil joget-joget ya, mungkin untuk Bapak Ibu ndak usah ikut-ikut lah ya. Ndak usah ikut-ikut joget-joget nggih Pak Bungi. Kalau yang lain mau joget-joget monggo lah, tapi untuk Bapak Ibu ndak usah ikut joget. Kemudian silahkan kita rayakan 17-an ini dengan penuh kegembiraan, tapi juga jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat. Kadang-kadang Bapak Ibu saking asiknya nonton karnaval, sholat duhure ditinggal, sholat asare ditinggal. Karena karnavalnya nganti sore, begitu mau sholat maghrib kesel, pan sholat isya kesel. Lalu priben giliran subuh kawanan bablas longken ya. Ini jangan sampai kita merayakan kegembiraan 17 Agustus malah yang harusnya kita makin bersyukur kepada Allah, justru malah kita meninggalkan sholat. Itu jangan sampai gitu. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Kita masih ngajinya dengan tema bersungguh-sungguh di dalam beramal, tapi tentu dengan hadis maupun ayat yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan ini akan saya bacakan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah itu bersabda. Apa sabdanya Rasulullah Bapak Ibu? Ni'matani, ada dua nikmat ya. Ni'matani itu berarti ada dua nikmat. Kata Rasulullah, mahbunun fihi makatsirum minan nas. Ada dua nikmat di mana manusia itu banyak tertipu. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah itu ada dua nikmat yang oleh manusia itu kadang-kadang tertipu ya. Apa kedua nikmat itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah? Yang pertama adalah as-sihhatah. Yang pertama yaitu kesehatan. Lalu yang kedua wal fara'u, dan kesempatan. Ternyata Bapak Ibu,
Kadang-kadang manusia itu tertipu oleh kedua nikmat ini. Yang pertama nikmat kesehatan dan yang kedua nikmat kesempatan. Kira-kira yang dimaksud tertipu apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kita diberi nikmat oleh Allah. Dari sekian banyak nikmat-nikmat itu adalah nikmat kesehatan. Betul nggih Pak Bu nggih? Syukur duit akeh sehat. Nggih Pak Bu? Nggih Bu? Tapi yen ora patia duit akeh asal sehat itu menikmati daripada sing duite akeh tapi ora sehat. Yang mau ngomong syukur duite akeh tur sehat. Nggih Pak Bu nggih. Kayu ngetan dan sing paling akeh sing seneng ya kiye. Syukur duite akeh tur sehat. Tapi Bapak Ibu, yen tah ora duit akeh tapi sehat itu menikmati. Wis Bu, Pak, aja ado-ado contone. Jenengan disuguhi panganan lawe sate. Nggih? Satene sate blengong. Oh ning kene perek karo sate blengonge. Ya. Tapi waktu itu Bapak Ibu lagi lara untu. Senot mangan disuguhi lawe sate. Kira-kira pripun, Bu? Ya. Ajajan jenengan nalika disuguhi sate ganing anake mungkin jenengan ngomong, "Dong kaya kiye bae diwen lawu sate." Ya kowe ya. Beli moni alhamdulillah nyong dilawi sate ngono beli. Malah panjenengan mesti ngomong, "Nok, ki satene mono lah. Mene nyong jaluke jangan asem sing duduhe akeh." Ya. Wis cukup kowe. Bahkan bisa jadi segane njaluk diganti bubur. Karena apa? Lagi sakit. Tapi nalika panjenengan lagi sehat, walaupun mangan lawe keluban tronggong, nggih Pak Bu, karone gesek, nikmat ora? Nikmat. Kula terus terang bening tronggong seneng Pak. Ya, tuku keluban terus anak tronggongnya seneng gitu ya. Itu contoh ya. Betapa besar nikmatnya berupa kesehatan. Tapi oleh kebanyakan manusia itu melupakan dengan nikmat kesehatan. Kadang-kadang kita dibikin tertipu. Yang seharusnya kita makin bersyukur kepada Allah, malah kadang-kadang kita mengabaikan dengan nikmat Allah. Kemarin kalau tidak salah sudah tak sampaikan bahwa dengan nikmat Allah yang pertama kita tidak boleh mendustakan. Nggih Pak Bu nggih? Ya, ora kena ngumpetaken nikmate Gusti Allah. Ora kena nggorohi nikmate Gusti Allah. Sing nomor loro, terhadap nikmat Allah tidak boleh ragu. Yakin bahwa nikmat yang kita rasakan saat ini adalah betul-betul pemberian dari Allah. Yakin. Nah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Ketika panjenengan sehat itu kita bisa melaksanakan segala aktivitas hidup. Nyambet gawe ya gampang, ibadah ya gampang, apa baik gampang ya. Tapi ketika Allah kasih kita satu saja penyakit, wis ndadake kayong ya, nembe satu penyakit saja itu sudah rasanya ndak enak. Itu baru satu penyakit. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita melihat di rumah sakit itu, ada satu orang yang ketika dibawa ke rumah sakit itu Masya Allah
Begitu dicek oleh dokter, diperiksa oleh dokter, ini bapak kena penyakit kencing manis, misalkan begitu ya Pak Bu ya. Itu gula darahnya 300 koma, Masya Allah. Terus maning, ini bapak asam uratnya juga tinggi, yang seharusnya 6 koma ini sampai 8 koma. Terus kolesterolnya juga tinggi, yang normalnya misalkan 200 itu nyampe 280. Masya Allah gitu ya. Wis kayak kue ditambah tensine tinggi maning. Dongen normalnya 120 150, ternyata tensinya nyampe 200 lebih. Masya Allah. Ki angger papate dhuwur kabeh Bapak Ibu, wis menungsa rasane wis ora kepenak. Ya ari gulane tinggi, maksudnya duwe gula nang omah akeh ta mending Pak ya. Kena nggo medang ya kula. Nek gula penyakit ya. Gulanya tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tensi tinggi. Aduh. Wis ora karuan santrane itu ya. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika kita diberi sehat oleh Allah, maka manfaatkan sehat itu untuk ibadah. Supaya apa? Supaya kita tidak dikatakan tertipu dengan kesehatan itu. Cuma kadang-kadang akeh wong tertipu ya. Dong lagi sakit, eling maring Gusti Allah. Si mending sih, si mending ya. Ya ngereng-ngereng ya Allah, ngereng-ngereng ya Allah. Si mending. Ya, si mending. Cuma masalahnya nalika sehat kok karo Gusti Allah kelalen. Ini yang dinamakan dengan tertipu. Bisa dipahami Bu? Jangan tertipu nggih dengan kesehatan. Yang kedua, yang menjadikan orang tertipu itu adalah kesempatan. Janjane kula panjenengan ki ganing Gusti Allah diwen kesempatan Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang manusia tertipu. Diwen kesempatan pirang-pirang ganing Gusti Allah, tapi kadang-kadang beralasan saya tidak sempat. Oke, wong ngomong kayak gue Pak Bu. Hari malam Ahad ning Masjid Al Istiqomah ki anak pengajian, yo pada mangkat nyung ora sempat. Nggih? Ora sempat. Jawabing ora sempat. Tapi ngampurane sing akeh Bu. Nyong ora nyinggung panjenengan ora. Ya mungkin wong mana-mana lah ya, mungkin ya Bu ya. Tapi nalika ning lapangan bola anak keramaian kok bisa disempat-sempatke. Ya itu ndak apa-apa sih wong. Kemarin waktu ada pagelaran lomba drama. Ya Bu, saya juga sempat nonton. Panora nonton bukan kuana sing takon nyong ora bisa jawab. Yuk nonton deh. Aku bojo anak loro tak gawa kabeh. Mung barepe sing ora gelem nonton. Alhamdulillah oleh sak grup sing judule Rama dan Sinta. Itu Ibu ya. Bar kuwe terus kelompok kedua judule Ratapan Anak Tiri. Apal ya. Nah, urung rampung nyong, yuk luru baso yuk, teli rampung baso balik. Cuma itu tok. Ya, ndak apa-apa silakan nonton. Wong itu gratis. Tapi ya, sejatinya untuk kegiatan-kegiatan ibadah pun harus disempatkan. Jangan sampai ketika untuk ngaji bilang tidak sempat, untuk
sholat berjamaah bilang tidak sempat, tapi ketika untuk nonton sempat, disempat-sempatkan. Malah ana Bapak Ibu, wong pan sholat asar ya, wis tata-tata wis dumaning anak kuda lumping, bisa plaur-plaure sholat asare ditunda. Kira-kira neng kene ana beli Bu? Wis ana. Ya. Mangkane ya wis siapan sholat asar di ana rame-rame apa? Jebule kuda lumping lewat. Lah plauran nonton kuda lumping dhisit nganti rampung. Giliran sholat waktune wis enggal pragat. Kuwi bisa kayak kuwe Pak Bu. Ya. Mun ini apa? Lah mungpu perak liwat. Durung karun kok sekikia anak iya tak iya. Ketika mau baca Al-Qur'an, Pak Bu, ngampurane sing akeh ngomongnya nyong ora sempat maca Quran, tapi herane angger nyekel handphone kok bisa sempat, malah angger ning handphone jam-jaman ge ora terasa. Bener ora Bu? nyong dhewe heran Bu karo awake nyong dhewe. Ngaji paling hitungan menit, selembar rong lembar ana moni boyoke mrengkel, ana mripate monine kayong blaruk, ana ya pirang-pirang alasane ya. Tapi dong nyekel handphone bisa 1 jam be monine sadelat. Ya. Ndeleng YouTube, ndeleng TikTok, Facebook, tali apa maning ya, asik kok. Ki bosen loro maning, ki bosen loro maning. Jam-jaman be ora kerasa. Monine adong pan baca Quran, monine ora sempat. Tapi hari ibu-ibu sing wis seputah kayaknya orang nyekel handphone, tapi senengnya nonton sinetron. Nggih Pak Bu nggih. Ndak apa-apa silakan. Tapi untuk persoalan ibadah pun harus disempat-sempatkan. Angger ora diusahakan untuk sempat, ya langka sempate. Panjenengan jangan diperdaya oleh kesenangan dunia, jangan diperdaya oleh harta yang kadang-kadang bisa menjerumuskan kita, bisa memalingkan kita, bisa melupakan kita dengan Allah. Ini Bapak Ibu, akalnya kesempatan tak pirang-pirang, tapi kadang-kadang bilang tidak punya kesempatan. Itu namanya diperdaya, ditipu kita. Nah, makanya hati-hati. Bukankah kita ingin sehat? Bukankah kita ingin diberi kesempatan oleh Allah? Maka ketika ada kesehatan, ada kesempatan, itulah waktu dan cara yang terbaik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, hadis yang berikutnya itu tadi ya, 2 nikmat yang terkadang bisa menjadi orang tertipu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan. Hadis yang berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu fakultu lima tasna'u hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar faqala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dari Aisyah. Aisyah itu siapa Bu?
Bu, istri jeng Nabi ya. Istri setelah istri Rasulullah yang pertama meninggal dunia, Sayyidah Khadijah meninggal dunia, kemudian Rasulullah menikah lagi yaitu dengan putrinya sahabat beliau Abu Bakar Siddiq yang bernama Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu bangun untuk mengerjakan sholat malam. Bu, Rasulullah dalam sebuah hadisnya, dan itu kata Siti Aisyah istri beliau, pantes karena sing jenenge wong wadon kan weruh gerak-gerike sing lanang ya Bu ya. Kalau hadis-hadis yang terkait dengan kebiasaan Rasulullah, kebiasaan di rumah ya, itu tentu hadis itu kebanyakan ya dari istri Rasul, karena yang mengetahui segala gerak-geriknya Rasulullah. Dari Siti Aisyah sampai Siti Aisyah itu ngomongaken sungguh begitu ya. Sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu bangun malam. Ya. Untuk apa Rasulullah bangun malam Bapak Ibu? Beda kali kula panjenengan bangun malam hanya karena ingin pipis ya Pak ya. Jam loro kebelet pipis tangi ya, bukan ngompol nang tempat tidur dadine tangi terus maring kolam begitu ya. Itu bangun malamnya kita Bapak Ibu ya. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu bangun malam di antaranya dan yang paling utama bagi Rasulullah adalah apa? Untuk mengerjakan sholat. Mengerjakan apa Pak Bu? Sholat. Ini yang dinamakan dengan sholat malam, qiyamul lail. Ya. Bapak Ibu, sekedar pengetahuan untuk panjenengan, kalau sholat malam itu bisa dikerjakan barangkali gini Pak Bu, bukan aripan sholat malam ning tengah wengi rasane abot nggih. Jenengan bisa sholat malam itu di awal waktu malam. Di awal waktu malam itu maksudnya apa? Mungkin habis sholat isya. Habis sholat isya panjenengan silahkan memulai dengan sholat malam. Nah, nanti tidur panjenengan bangun untuk sholat subuh karena sholat malamnya sudah dikerjakan. Bukan panjenengan saking kepengine sholat malam tapi aripan dikerjakan sakwise turu, nalika tangi turu kayong abote wis ora karu-karuan abote, ya wis sholat malame di awal waktu malam. Boleh. Nggih Pak nggih? Monggo. Ya. Panjenengan habis sholat isya rampung di masjid, pulang. Ya. Silakan minum air teh manis ben seger. Teh manis anget, lajeng sholat malam. Boleh. Terus kalau panjenengan saking kepenginnya bisa melaksanakan sholat malam, sementara kalau sholat malamnya di pertengahan malam abote wis ora karu-karuan abote, silakan panjenengan bisa sholat malam di pertengahan malam. Di pertengahan malam itu bisa jam 11, bisa jam 12. Misalnya panjenengan bar sholat isya anak acara ya, nanti jam 11 rampung acara sak durunge turu sholat disit. Nah, itu namanya sholat malam di pertengahan malam. Boleh. Dan yang ketiga, ini yang memang waktu yang paling mustajabah. Apa? Yaitu di sepertiga malam. Sekitar jam 2, jam 3 itu namanya waktu
di sepertiga malam atau waktu di akhir menjelang subuh. Memang ini waktu yang paling mustajab. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tadi di waktu awal malam atau di waktu pertengahan malam. Cuma Bapak Ibu, angger ning awal waktu malam dengan di pertengahan waktu malam karena belum tidur itu bukan dinamakan tahajud. Tapi kalau di akhir malam karena sudah tidur beberapa jam yang lalu, maka itu dinamakan tahajud. Tapi insya Allah pahalanya ya sama. Hanya kalau panjenengan mau minta dengan Allah menggunakan waktu-waktu yang mustajabah, ya berarti di sepertiga malam, yaitu di waktu-waktu menjelang datangnya sholat subuh. Rokaatnya berapa? Rokaatnya 8 plus 3. 8 rokaat diakhiri dengan witir 3 rokaat jadi 11. Paham nggih Bu nggih? Nah, itu Rasulullah Bapak Ibu kalau bangun tiap malam oleh istrinya Siti Aisyah itu untuk melaksanakan sholat. Mung bedane sholate nyong panjenengan karo sholate Rasulullah. Ari nyong panjenengan Bapak Ibu sholate gelis. Sholate apa Bu? Gelis, cepet. Ya, paling-paling suratnya ya surat-surat pendek lah ya. Yaitu kemampuan kita Bapak Ibu. Tapi kalau Rasulullah itu baca suratane Al-Baqarah, Ali Imran, surat-surat yang panjang-panjang Bapak Ibu. Ya. Salat malamnya Rasulullah bukan hitungan menit, tapi hitungannya jam. Bahkan disebutkan sampai kedua kaki beliau itu bengkak, memar saking suweneng sholat. Kue bedane sholate Rasul kali sholate kula panjenengan. Tole ora apa-apa, ya ora apa-apa wong mampune kaya kue Pak Bu nggih. Ndak apa-apa. Ya. Aisyah bertanya, ya. Istri Rasulullah itu bertanya kepada beliau. Apa pertanyaan Sayyidah Aisyah? Wahai Rasulullah, walaupun Rasulullah itu suaminya tapi tetap Sayyidah Aisyah itu ya manggilnya Rasulullah Bapak Ibu. Ya. Kayak dene jenengan misal kayak duwe sing lanang, yuk manggile sing apik. Wahai Kang Mas, ya. Mbak Amil ngundangnya apa? Maring sing lanang, Kak Kanda, Kang Mas. Angger wong Jawa Barat, AA, gitu ya. Sing penting angger aja ngundange nama aslinya ya Pak ya. Nggih. Temenan. Wis nganti sing lanang arane fulan ngundange fulan bae. Fulan gitu ya. Itu sembrana itu. Nah, Sayyidah Aisyah itu bertanya maring Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian?" Jare Sayyidah Aisyah takon maring Rasulullah, "Wahai jeneng Nabi, wahai Rasul, bisane sih jenengan kok salat baik ya kowe?" Ya. Bahasannya kayak kowe Bapak Ibu. Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu oleh Allah dosanya sudah diampuni. Dosa sing wis kliwat yen iya hak Rasulullah pernah berbuat dosa misalkan oleh Allah diampuni. Bahkan dosa yang mungkin
akan dilakukan, diperbuat oleh Rasul pun oleh Allah sudah diampuni. Tapi mengapa Rasulullah itu selalu bangun malam untuk sholat? Beda dengan kita oleh Allah dosa sing wis keliwat mbuh karuan wis diampuni apa durung ya Pak Bu? Durung ngerti oh ya? Iya durung ngerti oh. Tur dosa sing pantek kaya nyong durung ngerti bakale Gusti Allah ngampura apa ora. Tapi kula panjenengan ibadahe bener-bener kayong abote por-poran. Nggih. Padahal dosa kita yang banyak itu, dosa yang sudah pernah diperbuat dengan dosa yang akan diperbuat oleh Allah belum ada jaminan untuk diampuni. Tapi sholat kita keset, sholat kita kadang males, sholat kita kadang-kadang nggak sungguh-sungguh, sholat kita kadang-kadang ragu-ragu, sholat kita kadang-kadang ning ora dipaksa. Tapi beda dengan Rasulullah Bapak Ibu, dosanya yang sudah dijamin oleh Allah diampuni, justru malah Rasulullah itu sholatnya, ibadahnya betul-betul mantap. Nah, itu pertanyaannya Sayyidah Aisyah. Lalu Rasulullah itu menjawab, ya. Rasulullah itu menjawab. Apa jawabnya Rasulullah? Apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ternyata Rasulullah itu sholatnya bagus, sholat malam terutama itu karena Rasulullah bersyukur maring Gusti Allah, ya. Atau supaya Rasul itu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi bagi Rasulullah sudah tidak mengejar tentang pahala, mengejar tentang tidak, tapi membuktikan bahwa diri Rasulullah itu ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Makanya Rasulullah Bapak Ibu itu memberikan pengajaran doa kepada umatnya supaya kita mau bersyukur kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, kemudian Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa supaya kita menjadi hamba-hamba yang mau bersyukur. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dongane ora akeh Pak Bu, ora dawa ora. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah Gusti, jadikan hamba orang-orang yang selalu mengingatmu gitu ya. Wa syukrika, dan jadikan hamba orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan jadikan hamba orang yang senantiasa bagus di dalam melaksanakan ibadah. Kuwi dongane Bapak Ibu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cendek ya Pak Bu ya? Dongane cendek kok. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar 2 hadis. Hadis yang pertama perihal tentang masalah nikmat yang bagi manusia terkadang tertipu, yaitu nikmat kesehatan dengan nikmat kesempatan. Dan yang kedua perihal tentang betapa Rasulullah itu dengan sholat malam nyaris tidak pernah ditinggalkan. Ternyata itu adalah sebagai bentuk syukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pun bisa meniru seperti Rasulullah, walau tidak plek seperti
Rasul. Nek Rasul salat maleme sikile nganti bengkak, ya wis nyong panjenengan ora usah nganti bengkak ya kena. Itu kan kalau plek kan berarti kudune bengkak. Ya, semampu kita lah. Yang penting apa yang dituntunkan Rasul kita ikuti. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi malam Ahad yang akan datang. Oke, Ahad nanti tanggal 31 ya Bu. Berarti ada 5 kali Ahad. Oke, ada 5 kali Ahad. Demikian seakhiri, nasrum minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.